Saya pikir ini makin memanas ya. Kenapa? Karena Egy Sujana itu ya membela atau semacam memberikan dukungan terhadap seorang Rocky Gerung yang menurut saya jelas-jelas menghina Jokowi, bukan lagi mengkritik ya. Karena seorang kepala negara itu ya harus dihargai dong. Ya dihargai itu bukan berarti nggak bisa dikritik, tapi kata-katanya itu harus jelas gitu loh. Ada etika, ada sopan santunnya ya memberikan kritik kepada orang nomor satu di Indonesia ini ya. Jadi tidak semacam hanya memberikan kritikan saja gitu loh ya. Nah, jadi saya pikir ya ini makin memanas sih menurut saya teman-teman ya. Jadi tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana tanggapan ya atau pernyataan dari seorang Egy Sujana yang menurut saya memang beliau ini juga memberikan sebuah pembelaan atau dukungan terhadap Rocky Gerung, dan ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, insyaallah cerdas, berani, militan. Saya ada di Lampung hari ini, baru tiba insyaallah dalam rangka advokasi untuk Bunda Mary yang dizolimi secara hukum. Hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Dalam kesempatan ini sebagai praktisi hukum, berapa banyak kasus sudah saya hadapi atau tangani, dan sifatnya itu aja gitu. Maka yang menarik sekarang adalah ketidakmampuan banyak orang di dalam membedakan antara kritik dan hinaan. Saya tidak bermaksud mengajari, tetapi praktek hukum. Tolong diingat, tahun 2006 awal, ketika saya dilaporkan dianggap menghina presiden. Waktu itu dianggap menghina Presiden SBY. Padahal peristiwa yang saya lakukan adalah saya datang ke KPK. Ya, waktu itu ketua PK-nya yang pertama Taufik Ruki, seingat saya bertanya mengenai mobil Jaguar yang diterima oleh SBY, oleh Sudi Silalahi, oleh Dino Patijalal, oleh Andi Malarangeng. Waktu itu pertanyaan saya di KPK. Taufik Ruki menjawab begitu, kamu bawa bukti apa? Saya jawab, saya informasi. Bukti tugas kalian KPK. Ngapain saya bawa bukti? Kan tugas saya mencari informasi. Ya, rakyat kalau dengar informasi ya sampaikan gitu. Lalu Ruki nggak nerima, ya saya bilang ya itu kalian kapasitas kerjanya nggak bisa mencari itu. Ini kan ada info, saya bicara ada info seperti ini. Dan yang memberikan itu mobilnya namanya Haritanu, waktu itu begitu. Keluar dari KPK karena nggak kesepahaman, ya, padahal saya on the track ingin menegakkan hukum yang benar gitu. Mengkonfirmasi. Saya ditangkap polisi setelah itu. Ya bayangkan, langsung ditangkap, dibawa ke Polda. Waktu itu almarhum Kapoldanya Firman Gani, insya Allah semoga diampuni dosanya, sahabat saya juga beliau. Oleh karena itu
pertanyaan seriusnya, kok bisa seperti itu? Main tangkap, diinterogasi sampai tengah malam. Ya, untung ada abang kita, Bang Hariman Srega, yang sebagai tokoh legendaris kita ya, yang membantu lah. Bahkan menelpon Firman Ghani, yang saya ingat juga ada seniornya Firman Ghani, Pak Nugroho Jayusman, untuk jangan sampai saya ditahan. Tapi sisi lain, saya dengar waktu itu Kapolrinya Sutanto ada perintah khusus dari SBY, mungkin mesti tangkap. Tapi alhamdulillah Allah lindungi saya untuk tidak akhirnya ditangkap. Cuma persoalan terus berjalan. Saya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ingat sekali. Tuduhannya pasal 134 bis KUHP. Nah, dalam proses itu ya, pasal 134 itu barang siapa yang menghina presiden ya, itu dipidana 5 tahun. Seperti itu. Nah, saya atas gagasan almarhum teman saya ya, yang membantu saya selama ini, itu saya lupa namanya, tapi Bang, ini ada peluang bagus Bang, katanya. Gimana? Kita buat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu. Jadi dalam gua kan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian dalam perjalanan berikutnya saya menggugatlah ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu Mahkamah Konstitusi baru berdiri juga. Pimpinannya Profesor Jimli Asidiki. Kemudian dalam proses itu penting ini diceritakan karena sejarahnya banyak orang nggak tahu, orang nggak meliput yang begini-begini. Itu dalam membuat gugatannya itu tidak sederhana karena harus membawa saksi fakta dan saksi keterangan ahli. Keterangan ahli ada 3 orang, saya ingat saya waktu itu, karena udah lama juga ya, 2006 itu ya, jadi kurang lebih udah 18 tahun ya, cukup lama, 18 tahun. Pertama Bang Hariman Srega, kedua Profesor Said Tapi yang sudah meninggal, yang ketiga Sri Bintang Pamungkas. Nah, saya ingat. Nah, mereka-mereka itu saya minta pendapatnya untuk memberikan keterangan ahlinya. Nah, di dalam kejelasan itu mereka menanyakan kepada 9 hakim mengenai tinjauan historis, tinjauan sosiologis, tinjauan filosofis, dan tinjauan yuridis gitu. Yang waktu itu lebih banyak secara ininya Profesor Said Tapi, tapi praktis-praktisnya antara Bang Hariman dan Sri Bintang Pamungkas. Poin pentingnya adalah pasal 134 itu dulu adalah Gubernur Jenderal gitu. Ini kan pasal peninggalan penjajah ini. Gubernur Jenderal dari siapa? Denles apa siapa? Kenapa berubah pasal itu langsung diganti jadi presiden gitu loh. Itu susah hakim menjawab juga itu. Waktu itu. Kok main enak aja berubah, padahal kan kita udah merdeka. Kalau waktu dijajah dulu ya masih
ada masuk akal. Karena ada pendapat king can do not wrong gitu loh. Raja itu turunannya juga segala macam, penguasa tuh nggak bisa disalahkan gitu. Sekarang udah merdeka begini kok. Nah, walhasil ya tentu banyak tinjauan lainnya, perdebatannya. Terjadilah pungutan suara di Mahkamah Konstitusi, 4 menolak saya, 5 membantu saya. Jadi saya unggul 1. Nah, saya tanya-tanya siapa yang satu ini, ternyata Jimli Asidiki, kata Hariman Siregar. Ceritanya begitu, benar gitu. Karena dia mengerti, wah SBY pasti uring-uringan waktu itu, nggak kena hukum saya. Gitu. Tapi di pengadilan, ya kan sedang berjalan, juga saya menggugat gitu. Itu tetap dihukum saya 3 bulan penjara. Ya. Masa percobaan 6 bulan. Ingat sekali saya. Hakim ketuanya itu perempuan, Subhanallah dia namanya itu. Entah kemana dia, mungkin pensiun kali ya. Tapi ingat, kalian para hakim ya, sering enak aja memutuskan, nyalain orang ya. Orang nggak salah dibikin salah, argumentasi yang kuat pun dikalahkan karena kekuasaan, bukan karena ilmu pengetahuan. Nah, poin pentingnya adalah saudara, kaitan dengan sekarang, dengan Rocky Gerung, sahabat saya, ya, dia banyak bantu waktu saya mengadili ijazah palsu Jokowi. Dia jadi saksi ahli atau keterangan ahli yang fenomenal dan udah banyak di YouTube lah, lihatlah. Poin pentingnya adalah pasal penghinaan presiden itu sudah kagak ada gitu. Sekarang pakai pendekatannya IT, apalagi dikaitkan dengan penistaan agama lah, ada sara segala macam, aduh. Tapi tidak lihat core masalahnya itu. Ini kritik, bukan penghinaan. Dari mana saya bisa menilai ini kritik? Karena ada kalimat-kalimat sebelumnya yang Rocky sampaikan mengenai jabatan presiden. Presiden itu jabatan. Jadi dia mengenai fungsi. Yang dikritik Rocky adalah fungsi presiden yang melahirkan satu kinerja yang tidak benar untuk mengelola negara ini. Dikaitkan dengan IKN yang dikesankan dijual ke Cina gitu loh. Maka inilah omongan Rocky yang jadi masalah. Dinyatakanlah presiden ini bla bla bla. Kita semua udah tahu, nggak usah diulang-ulang. Padahal itu melekat kepada kritik. Kenapa? Karena fungsi jabatan, bukan kepada pribadi Jokowi sebagai manusia. Oleh karena itu, ini bukan hinaan. Ini adalah kritik. Kritik. Jangan blow on dong. Jangan mampu memisahkan yang hak dengan yang batil, itu harus dipisahkan. Kalau kritik hak, menghina batil. Dalam ilmu pemikirannya, kalau kritik itu pendekatannya objektif, objektif itu dilihat dari fakta, data, dan sistematisnya untuk persoalan itu dipersoalkan secara objektif. Kalau hinaan nggak perlu itu semua, sangat subjektif. Kumaha aing we karena kebencian, itu benar ya. Nah, hukum itu menganut 3 hal penting esensinya. 1, kepastian. 2, manfaat. 3, keadilan. Nah, kalau ditinjau dari 3 esensi hukum ini, keliru mempolisikan
Rocky Gerung, wah mati keliru, nggak ngerti hukum banget itu. Ya. Mari kita berdebat intelektual ya, jangan pakai otot-otot, bukan zamannya. Otak, pakai otak, lu punya otak nggak gitu. Kok dengan bangga buat laporan. Oleh karena itulah, ya Rocky Gerung juga tidak menghina orang lain siapapun ya, yang menyangkut apa yang diucapkannya itu. Dia kritik. Kalau jabatan presiden nggak boleh begitu gitu loh. Apalagi jual negara. Apalagi mensilakan siapapun investor mau apa aja silakan katanya kepada Cina. Ya terang dong. Rocky kan orang yang berpendidikan, ngerti. Saya juga ngerti. Nggak benar itu. Ya. Jadi tolong dibedakan antara kritik dan penghinaan. Nah, lebih penting lagi kaitan dengan saya dengan pasal itu. Sekarang pasal itu muncul lagi, boleh lagi presiden seenaknya kalau merasa dihina. Untuk pasal itu seperti zaman dulu boleh main tangkep aja dulu, ya. Nah ini nggak bener lagi gitu. Karena sudah digugat di Mahkamah Konstitusi, sudah di drop, udah masuk kotak, kok muncul lagi? Ini bagaimana hukum akan nggak ada kepastian hukum, jadi terus menerus begini lagi bangsa kita. Jadi tidak salah kalau Rocky mengatakan gitu. Ini presiden apa begini, kok munculin lagi yang udah dimasukin kotak di Mahkamah Konstitusi, kok bisa muncul lagi, berlaku lagi walaupun nanti 3 tahun akan datang. Ada lagi pendapat orang, wow itu undang-undang pidana udah berlaku, belum. Itu kan 3 tahun lagi nanti. Itu pun belum tentu juga kalau nanti DPR-nya berganti. Kalau takdirnya nanti tahun depan kita DPR, ya kita ganti, apa susahnya itu. Ya. Apalagi presidennya juga ganti. Insya Allah. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini jauh dari rasa kebencian, jauh dari rasa karena pertemanan dengan Rocky, tidak. Saya melihat tetap objektif. Rocky mengkritik, Rocky tidak menghina. Maka pihak kepolisian harus cermat ya, dan betul-betul lengkap, juga betul-betul cermat, lengkap, jelas. Karena ini akan menjadi dasar 3 ini, cermat, lengkap, jelas, menjadi masukan kepada Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, entah mana mereka yang akan itu, harus memberikan laporan kepada kejaksaan. SP2HP-nya mana gitu loh nanti. Ya. Nah, kalau tidak jelas, kalau tidak lengkap, kalau tidak cermat, ini melanggar jaksa pasal 143 KUHP. Ini jaksa melanggar nanti. Bagaimana? Apa yang nggak jelasnya? Nah, ini kan katanya melaporkan presiden dihina. Nah presidennya sendiri saya lihat hebat kok. Jokowi top tuh, Jokowi top, Jokowi. Ah ini urusan kecil kata Jokowi. Ini urusan kecil kata Jokowi. Saya kerja aja. Nah, saya kerja aja kata. Itu top Jokowi itu. Dia ngerti hukum itu. Ya. Karena bagaimana? Siapa yang dihina? Presiden. Presiden siapa? Jokowi. Jokowinya bilang kecil urusan ini, saya mau kerja aja. Kok para pengikutnya atau nggak apa ya, buzzer-buzzernya atau siapa lah yang cari muka itu loh ya. Jadi kan penjilat-penjilatnya ini yang nggak bener. Ini mana sih ya? Orang presidennya aja nggak merasa terhina karena dia tahu dia yang dipersoalkan presiden bukan pribadi Jokowi ya. Oleh karena itu tolonglah unsur-unsur hukum ini dipenuhi. Jangan polisi malu-maluin nanti nggak bisa sampai ke kejaksaan. Kejaksaan juga harus ngerti kalau ini karena untuk perintah presiden, mungkin kalian seperti Bambang Tri dan Gus Dur udah nggak cermat, nggak jelas, nggak lengkap
ya, ijazah aslinya Jokowi nggak bisa ditampilkan, tetap aja Bambang Gusnur dihukum 6 tahun lagi. Untung kita PT maksudnya banding ke pengadilan tinggi, dikurangi jadi 4 tahun. Sekarang kita tetap kasasi nih. Minta nih Hakim Agung kasasi nih, jangan kalian juga mengingkari nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kepastian, nilai-nilai manfaat hukum itu. Nah, oleh karena itulah saudara, bangsa kita akan tersegar. Nah, satu hal lagi, judul awalnya Rocky ngomong gara-gara, kita buat gara-gara ya. Sehingga dengan gara-gara kita bisa mempersoalkan masalah kita. Nah, sekarang udah jadi gara-gara, udah begini, brother Rocky Gerung ya. Tapi secara aktivis saya tidak sependapat ya dengan kondisi ini. Kenapa? Karena berkait tanggal 10 Agustus, sekarang tanggal 3, seminggu lagi akan ada gerakan besar dari kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa, kita juga kaum profesional, advokat. Saya sudah, padahal yang pertama mendeklarasikan tanggal 10 itu saya di Solo, saya ngomong di Solo, di tempat acaranya Mega Bintang Mudrik Sang itu. Saya yang bilang, mau nggak ada pembicara lain yang bilang tanggal 10 Agustus Egy Sujana mau bergerak begitu. Nah, ini sudah terkondisi, dan dengan ada gara-garanya Rocky, saya kecewa terus terang. Kenapa kecewa? Karena bisa menghambat tanggal 10 ini. Maka oleh itu teman saya, adik saya Daeng Wahidin yang pimpin PPMI, Jumhur Hidayat, juga sahabat saya ya, itu tolong sudikiranya jangan terprovokasi oleh gerakan sebelah sana itu yang mau nurunkan 10.000 orang katanya bagaimana menangkap Rocky. Itu agenda mereka, itu urusan mereka. Kita nggak boleh pedulikan itu ya. Itu urusan mereka dengan polisi ya. Kita tetap agendanya adalah bagaimana undang-undang Omnibus Law ya, yang tidak benar itu ya, sudah diminta oleh Mahkamah Konstitusi diperbaiki dalam skala waktu 2 tahun. Jokowi malah keluarin perpu. Nah, ini kan nggak benar presiden begini dalam konteks, nggak benar bagaimana ya. Maka sampai terlontar seperti itu oleh Rocky, saya memaklumi secara intelektual ya, karena itu bukan hinaan, itu kritik. Jadi buat teman-teman buruh, mahasiswa, siapapun yang ingin bergerak tanggal 10, kita konsisten tetap bergerak. Mungkin juga akan ada gerakan dari tokoh-tokoh ya, yang lain dalam bentuk yang nanti kita lihatlah ya, karena saya sudah diundang dan insya Allah gerakan itu sangat signifikan untuk terjadi perubahan di Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana? Ya, coba berikan komentar Bapak Ibu Saudara-saudari ya lewat video yang saya bagikan ya tentang seorang Egy Sujana ya dalam menanggapi atau merespons sebuah pernyataan atau bahkan hinaan yang disampaikan oleh Rocky Gerung terhadap Presiden kita Pak Joko Widodo. Ya, saya tunggu tentunya bagaimana komentar Bapak Ibu Saudara-saudari semua di kolom komentar video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.